الحمد لله رب العالمين حمدا شاكرا حمدا ناعما حمدا يعرف بنعمته وحسده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد. Segala puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kita nikmat iman Islam, diberikan kesehatan, dan tak pula kita salawat serta salam kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah membawa kita dari alam kegelapan menuju alam yang terang benderang. Sebelum itu kami berterima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah Literasi, Teknologi Informasi dan Pembelajaran. Di sini saya tidak sendiri, kami bertiga dari kelompok 10. Baik, langsung saja materi pertama akan dibawakan oleh saudari Sermila. Kepada saudari, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sarmila. Langsung saja, yang pertama transformasi pembelajaran. Adapun poinnya yaitu meningkatkan kualitas pembelajaran seperti menggunakan metode pembelajaran yang beragam atau aktifkan keterlibatan peserta didik. Yang kedua, mempersiapkan mahasiswa untuk menghadapi tantangan ke abad 21 dan cara mengembangkan kompetensi dan keterampilan mahasiswa melalui kurikulum yang relevan dan berbasis kompetensi. Selanjutnya, karakteristik e-learning. Adapun poinnya ada 4. Yang pertama, menggunakan teknologi. E-learning menggunakan teknologi informasi komunikasi sebagai sarana utama. Yang kedua, mengakses informasi. E-learning memungkinkan mahasiswa untuk mengakses informasi secara online. Yang ketiga, mengelola informasi. E-learning memungkinkan mahasiswa untuk mengelola informasi secara efektif. Yang terakhir, belajar secara mandiri. E-learning memungkinkan mahasiswa untuk belajar secara mandiri dengan e-learning atau fleksibilitas. Mungkin cukup sekian yang saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Saya kembalikan ke moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akan melanjutkan materi yang kedua, itu tentang manfaat learning. Manfaat learning dalam transformasi pembelajaran melalui learning, studi kasus pada kuliah literasi teknologi informasi dan pembelajaran. Yang pertama itu meningkatkan kualitas pembelajaran learning. Meningkatkan kualitas pembelajaran learning dapat meningkatkan kualitas pembelajaran dengan menyediakan akses ke sumber daya pembelajaran yang luas dan beragam. Terus yang kedua itu meningkatkan kemampuan mahasiswa dalam menggunakan TIK. Meningkatkan kemampuan mahasiswa dalam menggunakan TIK. E-learning dapat meningkatkan kemampuan mahasiswa dalam menggunakan teknologi informasi dan komunikasi, yaitu TIK, untuk mendukung proses pembelajaran. Terus yang ketiga itu meningkatkan kemampuan mahasiswa dalam mengakses dan mengolah informasi. Meningkatkan kemampuan mahasiswa dalam mengakses dan mengolah informasi. E-learning dapat mengakibatkan kemampuan mahasiswa dalam mengakses dan mengolah informasi yang
informasi yang relevan dan akurat. Terus yang keempat itu mempersiapkan mahasiswa untuk menghadapi tantangan di abad ke-21. Learning dapat mempersiapkan mahasiswa untuk menghadapi tantangan di abad ke-21 dengan meningkatkan kemampuan mereka dalam menggunakan teknologi, mengakses dan mengolah informasi, dan berkolaborasi dengan orang lain. Selanjutnya itu materi keempat, yaitu kelebihan dan tantangan e-learning. Kelebihan e-learning, fleksibilitas. Itu e-learning dapat fleksibilitas. Itu e-learning dapat diakses dari mana saja dan kapan saja, sehingga memungkinkan mahasiswa untuk belajar secara fleksibel. Kedua itu aksesibilitas. Itu e-learning dapat diakses oleh mahasiswa yang memiliki keterbatasan geografis atau fisik. Terus yang ketiga itu kemampuan berkolaborasi. E-learning dapat memungkinkan mahasiswa untuk berkolaborasi dengan orang lain dan berbagi lokasi. Terus keempat, kemampuan mengakses sumber daya. E-learning dapat memungkinkan mahasiswa untuk mengakses sumber daya pembelajaran yang luas dan beragam. Terus tantangan e-learning. Pertama itu keterbatasan teknologi. Keterbatasan teknologi, yaitu e-learning memerlukan teknologi yang memadai untuk diakses. Terus yang kedua itu keterbatasan kemampuan. E-learning memerlukan kemampuan yang memadai dari mahasiswa untuk menggunakan teknologi. Terus yang ketiga, keterbatasan motivasi. E-learning memerlukan motivasi yang memadai dari mahasiswa untuk belajar secara efektif. Baik, itulah materi yang sempat saya sampaikan. Saya akan lanjutkan ke materi yang ketiga. Saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu literasi teknologi dan pembelajaran. Literasi teknologi informasi dan pembelajaran adalah kemampuan untuk menggunakan teknologi informasi dan komunikasi secara efektif dan efisien untuk mengakses dan mengolah informasi. Literasi ini sangat penting bagi mahasiswa yang dapat menghadapi tantangan di abad ke-21. Berikut ada beberapa aspek penting dalam literasi teknologi pembelajaran, yaitu 1. Kemampuan menggunakan teknologi. Kemampuan untuk menggunakan teknologi seperti komputer, tablet, dan smartphone dan alat proses pembelajaran lainnya. Kedua, kemampuan mengakses informasi. Kemampuan untuk mengakses informasi yang relevan dan akurat melalui internet dan sumber daya lainnya. 3. Kemampuan mengolah informasi. Kemampuan untuk mengolah informasi yang diperoleh dari berbagai sumber menjadi pengetahuan yang bermanfaat. 4. Kemampuan mengolah alat bantu pembelajaran. Kemampuan untuk menggunakan alat bantu pembelajaran seperti learning management system, aplikasi pembelajaran, dan lain-lainnya. 5. Kemampuan berkolaborasi. Kemampuan untuk berkolaborasi dengan orang lain melalui teknologi seperti forum diskusi, grup WA, dan lain-lainnya. Manfaat literasi teknologi dan pembelajaran: meningkatkan
efektivitas pembelajaran. Literasi teknologi dan pembelajaran dapat meningkatkan efektivitas pembelajaran dengan memungkinkan siswa untuk mengakses informasi yang relevan dan akurat, meningkatkan kemampuan berpikir kritis. Literasi teknologi dan pembelajaran dapat meningkatkan kemampuan berpikir kritis dengan memungkinkan siswa untuk mengolah informasi yang diperoleh dari berbagai sumber, meningkatkan kemampuan berkolaborasi. Literasi teknologi dan pembelajaran dapat meningkatkan kemampuan berkolaborasi dengan memungkinkan siswa untuk berkolaborasi dengan orang lain melalui teknologi, meningkatkan kemampuan menggunakan teknologi. Literasi teknologi dan pembelajaran dapat meningkatkan kemampuan menggunakan teknologi dengan memungkinkan siswa untuk menggunakan teknologi secara efisien dan efektif. Baik, saya serahkan ke moderator. Baik, itulah materi yang sempat kami bawakan, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.